Timnas Indonesia semakin percaya diri menjelang 2 pertandingan krusial. Skuad Garuda sudah menyiapkan strategi dengan matang di semua lininya. Lini pertahanan nantinya bakal anti provokasi agar menjaga fokus hingga akhir laga. Sementara itu, lini tengah diminta untuk mampu mengatur tempo agar terjadinya banyak peluang. Kemudian, lini serang dipastikan akan bekerja ekstra untuk memanfaatkan skema counter attack cepat. Bagaimanakah prediksi taktik Timnas Indonesia menghadapi 2 laga krusial? Andalkan tembok tangguh anti provokasi Arab. Patrick Kluivert nampaknya semakin percaya diri menyambut bergulirnya ronde keempat. Pelatih kelahiran Amsterdam ini sudah mengantongi taktik spesial untuk menjungkalkan Irak dan Arab Saudi. Dirinya diprediksi bakal menggunakan formasi 4 back seperti 4-3-3 atau 4-2-3-1. Namun formasi tersebut bakal berubah untuk menyesuaikan kondisi di lapangan. Saat melakukan build up, salah satu back sayap bakal naik hingga membentuk pola 3 back. Sementara saat bertahan, Kluivert bakal menarik satu gelandang bertahan hingga membentuk pola 5 back. 2 pola tersebut diprediksi semakin gacor dengan meningkatnya performa sejumlah pilar utama. Sebut saja sang kapten Jay Idzes yang terus mengudara bersama Sassuolo di Serie A. Bang Jay bisa didapuk sebagai sosok sentral untuk mengomando transisi bertahan maupun melakukan build up. Il Capitano bisa berduet dengan Rizky Ridho yang berani duel dengan penyerang lawan. Kedua sosok ini akan dilindungi sosok Marten Pas di bawah Mistar. Kiper FC Dallas ini dipastikan bisa kembali merumput setelah absen cukup lama. Hal ini jelas menjadi keuntungan besar mengingat kemampuan Pas yang punya refleks kilat. Meski begitu, skuad Garuda punya tantangan berat agar nggak mudah terpancing provokasi lawan Timur Tengah. Apalagi penggawa merah putih kerap mendapat kartu kuning dalam 2 partai terakhir kontra Arab Saudi. Indonesia sejatinya cukup diuntungkan karena absennya Ali Al-Bulaihi. Pemain super nyebelin ini nggak dipanggil Hefrenard karena performanya sedang menurun. Namun Patrick Kluivert tetap mewanti-wanti anak asuhnya agar tetap berkepala dingin saat bertanding. Hal-hal di dalam lapangan itu biasa terjadi, tapi tentu kita harus pastikan agar tidak terulang. Kita harus tetap tenang karena pertandingan ke depan pasti lebih panas lagi. Bergantung ke lini tengah pengatur tempo. Bergeser ke lini tengah, Patrick Kluivert diprediksi nggak bakal membuat banyak perubahan. Kemungkinan besar sang pelatih masih akan mempertahankan duet Tom Haye dan Joy Pelupesi. Kedua pemain ini bisa saling mengisi peran masing-masing sebagai gelandang poros. Haye sendiri akan mengemban tugas penuh sebagai pengatur tempo lewat umpan-umpan manisnya. Penggawa Persib Bandung ini juga bisa diminta turun saat melakukan build up menemani duet back tengah. Sementara Joy bakal bertindak sebagai tameng bagi Haye dengan agresivitasnya dalam bertahan. Gelandang 32 tahun ini gak ragu untuk melepas tackle keras dan berduel 1 lawan 1 dengan pemain lawan. Apalagi Joy juga dibekali kemampuan passing yang bisa menghidupkan lini tengah. Gak heran kalau pemain berdarah Maluku ini sampai dipuji mantan pilar Timnas Indonesia yakni Maman Abdurrahman. Saya melihatnya sebagai pemain yang komplit. Menyerang bisa, bertahan juga bisa. Dia bisa patahkan serangan, mengatur tempo, visi bermainnya bagus, dan bisa merebut bola. Sebagai alternatif, Kluivert juga bisa memasang sosok Nathan Choaon. Pemain berdarah Semarang ini mampu menawarkan kestabilan menyerang dan bertahan berkat kemampuannya yang serba bisa. Sementara untuk gelandang serang, sosok Eliano Renders bisa dipertimbangkan sang pelatih. Pemain 24 tahun ini punya gerakan yang gesit dan cukup piawai mendistribusikan bola. Hal ini membuatnya cocok menjadi playmaker dengan skema transisi cepat ala Kluivert. Peran ini terbukti mampu dijalankannya dengan baik saat melawan Cina Taipei. Selain Eli, nama Ricky Kambuaya juga layak dipertimbangkan untuk masuk starter. Pemain asal Sorong ini punya umpan-umpan ajaib untuk memanjakan lini depan. Terbukti dirinya juga sudah mengemas 3 assist di kompetisi Super League musim ini. Penyerangan sayap manfaatkan kesalahan jadi kunci. Gacornya komposisi lini tengah juga bakal menentukan cara main Indonesia di ronde keempat, terutama para penyerang yang harus mempunyai atribut sesuai dengan keinginan Kluivert. Sebelumnya sang pelatih sempat dikritik karena memaksakan skema total football kontra Libanon. Alasannya karena gaya tersebut dinilai belum mampu dijalankan maksimal oleh para pemain.
Tim lawan memang bertahan total, tapi strategi total football ternyata tidak ampuh. Ketika para pemain menguasai bola, mereka malah buntu. Ujar Bung Binder selaku pundit senior Indonesia. Oleh sebab itu, pasukan Merah Putih dinilai lebih realistis untuk mengembalikan gaya serangan balik cepat. Taktik ini terbukti mujarab untuk melawan tim-tim yang lebih superior seperti Arab Saudi. Cara ini juga berhasil diterapkan dalam 2 pertemuan sebelumnya di ronde ketiga. Indonesia mampu meraup 4 poin kontra The Green Falcons karena bermain lebih sabar menunggu momen serangan balik. Masalah ini juga sempat disoroti pundit lokal lainnya seperti Bung Harpa. Dirinya mewanti-wanti Kluivert agar mempertahankan cara lama mengingat waktu persiapan yang terlalu mepet. Terlebih Indonesia punya banyak stok penyerang cepat untuk melawan Arab Saudi. Ragnar Oratmangun dan Miliano Jonathans adalah 2 sosok paling tepat untuk dijadikan starter. Di satu sisi Ragnar mempunyai akselerasi ngebut untuk beradu dengan bek-bek Saudi. Wak Haji juga dibekali dengan kekuatan fisik jika harus berduel 1 lawan 1. Sementara itu Miliano juga bisa menjadi motor kreativitas dari sayap kanan. Penggawa FC Utrecht ini piawai mengobrak-abrik pertahanan lawan dengan dribble lincah dan umpan tariknya. Apalagi 2 sosok ini sedang dalam top performa dan motivasi tinggi. Ragnar mulai rutin dimainkan FC Vidender, sementara Miliano baru mengukir 1 assist di ajang Eredivisie. Dapatkan sepatu serbaguna dari Kiping mulai dari 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Semua takut lihat oleh Romeni. Taktik counter attack timnas Indonesia juga mengandalkan kembalinya sosok oleh Romeni. Pemain 25 tahun ini sudah dipastikan bakal tampil di 2 laga krusial. Ole sendiri mengaku melakukan perjuangan berat untuk bisa sembuh dari cedera yang dialami. Dirinya juga melakukan diet ekstrim dengan sepenuhnya mengurangi konsumsi gula. Cedera ini sangat berat bagi saya. Saya harus berjuang untuk bisa kembali dengan cedera yang separah ini. Tapi sekarang saya senang dan saya berusaha siap, ujar Ole. Di lain sisi, Ole sudah menyiapkan segala hal demi bisa memenangkan laga kontra Arab Saudi. Winger Oxford United ini menduga kalau skuad Green Falcon bakal menghalalkan segala cara. Kita punya kualitas yang kita miliki. Masalahnya ya tentu saja ini di Arab Saudi. Mungkin hal-hal di luar sepak bola bisa mempengaruhi pertandingan, tapi kita tidak perlu memikirkannya. Lanjutnya, kehadiran Ole memang diprediksi bakal menjadi momok menakutkan bagi tuan rumah. Alasannya sang pemain sudah membuktikan kapasitasnya dengan torehan 3 gol di babak kualifikasi. Ketakutan tersebut bahkan sempat dilontarkan oleh salah satu media Arab. Arya Diah menyebut kalau kehadiran Ole menjadi salah satu yang berbeda dari pertemuan sebelumnya. Indonesia saat ini sudah jauh lebih kuat karena memiliki penyerang tajam di depan gawang. Mereka lebih berbahaya dengan memanfaatkan para pemain berasal dari Belanda. Dapatkan kaos keren dari Erspo yang bikin tampilanmu makin elegan. Cek link di bawah ini. Dengan prediksi skema taktik baru skuad Garuda, akankah Patrick Kluivert bisa memberikan hasil maksimal di ronde 4?